Halo Sobat TV Kuno, apa kalian suka mendaki gunung? Apa kalian pernah mendengar tentang nama tokoh pewayangan, yakni Arjuna? Ya, kali ini kita akan membahas tentang Arjuna. Arjuna merupakan nama salah satu tokoh pewayangan, namun Arjuna juga merupakan sebuah nama salah satu gunung paling angker dan penuh mistis di Jawa Timur. Keberadaan cerita rakyat adalah sebagai tolak ukur sebuah budaya. Tidak hanya di negeri ini saja, di luar negeri pun hingga saat ini cerita rakyat masih menjadi ikon baik asal-usul suatu daerah atau mitos tentang suatu kejadian. Bahkan ada yang melegenda hingga saat ini, meninggalkan jejak sejarah baik dalam bentuk bangunan, sungai, bukit atau sebuah tempat. Cerita rakyat bertujuan sebagai penyampai sejarah, ada yang berdasar peristiwa nyata, ada yang bersifat dongeng, yang berisi ajaran moral. Seperti salah satu kisah dari Jawa Timur ini, Gunung Arjuno, ternyata ada riwayatnya mengapa gunung itu dinamakan Arjuno, seperti nama tokoh tampan dan gagah berani dalam pewayangan. Gunung Arjuno adalah satu-satunya gunung aktif yang masih istirahat, merupakan gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur ini, menyimpan kisah menarik penuh ajaran budi pekerti. Sebagai salah satu gunung paling angker di Indonesia, ternyata Gunung Arjuno memiliki misteri dan sejarah yang menarik. Apalagi, sudah banyak pendaki gunung yang merasakan adanya hal-hal gaib di gunung yang terletak di perbatasan antara Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan ini. Gunung yang punya ketinggian 3.339 meter dpl ini memiliki sejumlah jalur pendakian untuk mencapai puncak. Misalnya, yang cukup terkenal ialah jalur Lawang, Tretes, Purwosari, serta Batu. Puncak Gunung Arjuno berada di satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang. Sehingga kedua gunung ini selalu disebut dengan Arjuno Welirang dan selalu berkaitan satu sama lain. Menurut sejarah, Gunung Arjuno Welirang tercatat terakhir meletus pada tanggal 15 Agustus tahun 1952. Selain itu, gunung tersebut disebut sebagai stratovolcano yang artinya gunung berapi komposit mengerucut. Tentang asal mula atau sejarah Gunung Arjuno, masyarakat lokal memiliki legenda yang merujuk pada salah satu tokoh wayang, Arjuna. Arjuna merupakan nama anak laki-laki dari Raja Pandu, pemegang tahta kerajaan Hastinapura. Arjuna memiliki 4 saudara dan mereka biasa dikenal dengan sebutan Pandawa. Kalian bisa baca kitab Mahabharata untuk mengetahui seluk-beluk Pandawa secara lebih dalam. Dikisahkan, Arjuna adalah anak paling sakti ketimbang 4 anak yang lain. Dalam legenda, disebutkan bahwa Arjuna merupakan titisan Dewa Indra yang dikenal sakti mandraguna. Akan tetapi, Arjuna jadi sombong dengan kesaktiannya dan ingin mendapatkan kekuatan lebih besar lagi. Akhirnya, ia pun meninggalkan kerajaan Hastinapura untuk pergi bertapa. Arjuna berjalan ke barat, sampai menemukan sebuah gunung rindang nan sejuk. Setelah itu, Arjuna bertapa untuk menambah kekuatannya. Arjuna bertapa selama berbulan-bulan lamanya. Sampai suatu hari, Arjuna mendapatkan kesaktian yang luar biasa. Bahkan, diceritakan gunung tersebut sampai terangkat hingga menyentuh langit. Dan karena begitu saktinya hingga tubuhnya memancarkan cahaya sampai menembus langit. Sinar yang menembus langit membuat heboh di negeri Kayangan, hingga para Batara merasa was-was dan ketar-ketir. Diutuslah pengganggu untuk membangunkan Arjuno dari pertapaannya, namun gagal, maka Batara Guru mengutus Batara Narada, masih juga tidak mempan. Pada akhirnya mengutus Batara Ismaya yang terkenal dengan nama Semar agar Arjuno menghentikan pertapaannya. Batara Semar bersama Togok mencari cara untuk membangunkan Arjuno, karena sinar yang dia pancarkan sangat mengganggu negeri Kahyangan. Maka jalan satu-satunya adalah memotong pucuk dari Gunung Arjuno hingga putus dan terlempar ke bawah. Suaranya yang menggelegar membuat Arjuno terbangun. Seketika itu Batara Semar menyampaikan perintah Batara Guru agar Arjuno menghentikan semedinya karena sinar yang dipancarkan dari tubuhnya mengguncang langit.
Pada awalnya Arjuna menolak, namun atas ketegasan dan kesabaran Batara Ismaya atau Semar maka Arjuna mau mematuhi untuk menghentikan pertapaannya. Sejak itulah gunung tersebut dinamakan menjadi Gunung Arjuna dan nama potongan pucuk gunung yang terlempar menjadi Gunung Wukir. Sebagai gunung yang disebut paling angker di Jawa Timur, bahkan di Indonesia, Gunung Arjuna pun menyimpan berbagai kisah horor dan misteri yang belum terungkap. Apalagi, banyaknya kisah pendaki-pendaki gunung yang tersesat bahkan hilang dan ada juga yang sampai meninggal di Gunung Arjuna ini menyisakan tanda tanya besar tentang ada hal gaib apa saja di gunung ini. Salah satu misteri yang paling bikin ngeri dari Gunung Arjuna adalah Pasar Setan. Konon, Pasar Setan disebut berada di kawasan sabana di satu jalur pendakian, tepatnya di area sebelum menuju puncak Gunung Arjuna. Memang, Pasar Setan tidak hanya ada di Gunung Arjuna, tetapi tetap saja tak mengurangi kengeriannya. Menurut cerita yang beredar, banyak pendaki yang mencium bau aneh ketika melewati atau mendirikan tenda di area yang disebut merupakan tempat Pasar Setan tersebut. Dari cerita yang beredar di masyarakat lokal, banyak pendaki yang mendengar suara keramaian di area tersebut. Padahal, tidak ada seorang pun yang terlihat. Apalagi, banyak mitos yang menyebut kalau sampai terjebak di pasar itu, pendaki dipastikan tidak akan kembali lagi. Selain itu, banyak pendaki yang bilang bahwa mereka sempat mendengar suara gamelan di Gunung Arjuna. Bahkan, konon suara gamelan itu terdengar sangat dekat di telinga. Tapi, bagaimana bisa ada yang bermain gamelan di malam hari, di tengah hutan pula? Mengerikan. Menurut warga lokal, fenomena suara gamelan itu disebut ngunduh mantu. Konon, gamelan tersebut ditabuh sejak zaman Kerajaan Singosari dan Majapahit. Memang, banyak gunung yang memiliki misteri yang sama, tetapi kalau mendengarnya langsung di tempat sepi, tentunya bulu kuduk pun akan bergidik. Tetapi, kalau kamu merupakan orang yang suka tantangan dan berani tidak menyalahi aturan, Gunung Arjuna masih sangat cocok jadi destinasi pendakian yang terbaik. Nah, itulah kisah tentang Gunung Arjuna. Saya pribadi pernah sekali mendaki Gunung Arjuna ini, karena saya juga seorang pendaki gunung loh sobat. Waktu itu saya mendaki Gunung Arjuna lewat jalur Sumber Brantas atau Cangar, Kota Batu. Saya juga sempat tersesat karena salah ambil jalur pendakian, tetapi saya bisa kembali dan menemukan jalur yang benar. Di sana saya banyak ketemu pendaki lain, dan cerita tentang pengalaman mereka mendaki Gunung Arjuna ini. Ada satu cerita yang disampaikan teman pendaki perempuan asal Sidoarjo yang membuat saya down waktu di Gunung Arjuna ini. Waktu itu dia bercerita bahwa dia bersama kawan-kawannya mendaki Gunung Arjuna berjalan lancar sampai area camp yang bernama Lembah Lengkehan. Dan keesokan paginya dia dan kawan-kawannya pergi summit menuju puncak Ogal Agil, puncaknya Gunung Arjuna. Sesampainya di puncak, dia berfoto ria bersama kawannya. Setelah puas berfoto dan istirahat di puncak, dia bersama kawannya pun turun kembali menuju area camp, Lembah Lengkehan. Namun, saat turun inilah kejadian mengerikan yang membuat dia trauma dan kapok naik Gunung Arjuna lagi. Dia cerita, bahwa saat turun dia dan kawan-kawannya kehilangan arah atau jalur yang menuju ke bawah, tiba-tiba jalur itu hilang, di depan dan samping yang terlihat hanya semak dan jurang. Akhirnya salah satu temannya mengajak mereka untuk menerobos sambil membaca peta dan kompas untuk menuju area camp, namun yang terjadi mereka selalu kembali ke tempat semula. Dan waktu maghrib, mereka belum sampai juga di area camp, dan puncaknya ialah saat mereka beristirahat di bawah pohon, dia melihat ada sosok perempuan berbaju putih, berambut panjang diam berdiri di kejauhan. Dia pun menangis karena ketakutan, kakinya gemetar dan lemas, kawannya pun heran dan bingung ada apa karena mereka tidak melihatnya. Namun ada satu temannya yang paham akan kondisinya, dia pun langsung berusaha menenangkannya, dan dituntun pelan agar bisa berjalan lagi, karena kalau berdiam di sana, keadaan akan semakin parah.
Akhirnya dia pun berjalan lagi dengan pelan. Selama perjalanan ini dia tidak berani melihat ke depan, dia hanya menundukkan kepalanya selama perjalanan. Di perjalanan dia juga sering mendengar suara perempuan tertawa, namun dia abaikan karena sudah tidak tahan lagi. Dan akhirnya, sekitar 10 jam perjalanan mereka pun sampai area camp lagi, yang secara normal harusnya mereka bisa sampai area camp dari puncak hanya butuh waktu sekitar 3-5 jam saja. Dan setelah itu keadaan kembali normal, tidak ada gangguan lagi, dan mereka pun turun ke base camp keesokan paginya dengan selamat sampai bawah. Dan sesampainya di base camp dia pun bercerita apa yang dia lihat dan dengar sewaktu tersesat semalam, dan ternyata satu teman ceweknya juga melihat hal tersebut, namun dia memilih diam karena tidak mau membuat yang lain juga cemas. Dan semenjak itulah dia sudah tidak mau lagi naik Gunung Arjuno ini walaupun akan dibayar. Mendengar cerita ini sempat membuat saya jiper loh sobat, waktu malam saya kebelet kencing pun saya tahan sampai pagi saking jipernya, hahaha. Namun alhamdulillah tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, saya bisa menggapai 3 puncak gunung sekaligus dalam perjalanan 2 hari 1 malam ini, yakni Puncak Kembar 1, Puncak Welirang, Puncak Ogal Agil Arjuno. Bagi kalian yang akan mendaki Gunung Arjuno jangan takut ya, selama kita tidak melanggar peraturan yang ada dan selalu ingat kepada Tuhan niscaya kita akan selalu dalam perlindungannya. Dan jagalah kebersihan alam sekitar kita, salam lestari. Sekian dulu ya Sobat TV Kuno, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya agar tidak ketinggalan video dan informasi selanjutnya, terima kasih Sobat.